Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan barokah. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan kami Entok Serang, yaitu channel yang membahas seputar ternak entok. Dan untuk teman-teman semua, ayo jangan malu, klik like, share, subscribe, agar teman-teman semua selalu mendapatkan update terbaru dari channel Entok Serang. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman seputar ternak entok, silahkan curahkan di kolom komentar. Dan jangan sungkan selalu memberikan kritik yang membangun agar channel Entok Serang ini semakin berkembang. Seperti yang saya utarakan di episode pertama, Entok Serang ini memulai usaha ternak entok di tahun 2024 bulan November, yang mana pada saat itu kami mengalami sebuah kematian pada entok yang kami beli, yaitu sebanyak 50 ekor. Adapun kematian itu disebabkan oleh penyakit mata biru atau biasa disebut dengan blue eyes disease. Buat teman-teman yang sudah pernah berternak entok atau bebek, mungkin tidak asing dengan apa penyakit ini. Dan untuk teman-teman yang belum pernah beternak entok atau bebek, mata biru itu adalah gejala yang ada pada mata, yaitu munculnya sebuah selaput keruh putih kebiruan pada mata entok atau bebek. Yang mana ini umumnya sering terjadi pada bebek atau entok yang sedang masa pertumbuhan, yang disebabkan oleh virus yang menyerang pada sistem imun tubuh entok ataupun bebek kita. Penyakit ini tergolong mematikan dan tingkat kematiannya bisa di atas 40%. Bayangkan jikalau kita punya 100, itu 40 ekor sudah pasti mati jikalau kena penyakit ini. Nah, apesnya bisa sampai 70 ataupun 100% itu bisa mati di kandang kita. Penyebab mata biru itu muncul antara lain yaitu disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Itu yang pertama. Yang kedua itu pola atau cara beternak kita. Dan yang ketiga yaitu cuaca. Pada masa penghujan ataupun pada masa pergantian cuaca. Mata biru ini bisa disebabkan oleh dua penyakit, yaitu AI dan ND, avian influenza ataupun Newcastle disease. Dua hal ini yang bisa juga memacu terjadinya sebuah mata biru. Adapun AI, avian influenza itu tanda yang ditimbulkan antara lain yaitu kematian mendadak, lalu leher terpelintir, juga menimbulkan selaput keruh putih pada mata, lalu BAB putih kehijauan, keluar cairan kental dari hidungnya. Adapun ND, Newcastle disease itu muncul gejala gangguan saluran pernapasan, nafsu makan yang menurun, ngorok, bulu kusam, diare, dengan ada warna pada kotorannya itu ada warna hijau lumut bercampur putih. Lalu jikalau sudah terjadi atau sudah terjangkit mata biru, layaknya kita harus melakukan apa? Mungkin itu yang jadi pertanyaan teman-teman, dan waktu itu juga saya melakukan hal yang serupa seperti ini. Pertama yaitu melakukan penyemprotan disinfektan di area kandang atau pada ternak entok kita. Itu dilakukan terus-menerus selama 1 atau 2 minggu. Sehari bisa 1 atau 2 kali. Tujuannya agar virus tidak terus menyebar. Nah, adapun disinfektan yang saya pakai pada waktu itu adalah formalin dan pastak.
Juga saya juga memakai deterjen seperti Rinso, terus Mama Lemon itu saya pakai juga, lalu Baiklin gitu. Bebas, banyak teman-teman boleh punya pilihan apapun untuk melakukan disinfektan ini. Mungkin ada produk-produk khusus disinfektan yang lain teman-teman bisa lakukan, tapi khususnya untuk yang formalin itu saya tidak semprotkan ke ternak saya karena itu juga bisa menyebabkan kebutaan juga gitu. Jadi untuk yang formalin itu saya semprotkan ke area kandangnya, itu saya semprotkan ke situ. Lalu juga waktu itu saya kasih kapur dolomit ya, seperti itu. Tapi kalau untuk pastak dan yang deterjen itu saya berani semprotkan langsung ke ternak saya. Lalu yang langkah kedua itu memisahkan yang sudah sakit parah dengan yang baru terjangkit atau yang belum yang sakit parah atau yang baru terjangkit dengan yang belum terjangkit, itu harus kita pisahkan. Kita taruh di kandang khusus, kita isolasi atau di karantina. Tapi hal ini bisa dibalik, bisa melakukan ini dulu atau bisa melakukan pemisahan dulu atau bisa melakukan disinfektan dulu. Itu bebas, teman-teman bisa melakukan. Tapi kalau saya pada waktu itu saya semprotkan dulu semua. Gitu, saya semprot kandang, saya semprot dulu hewan-hewan ini, baru saya pilih, saya pisahkan. Tapi sayangnya kalau misalnya entoknya sudah kejang, ini menurut pengalaman saya, entoknya sudah kejang diakibatkan mata biru yang ditimbulkan dari penyakit HI atau ND tadi, itu lumayan sulit dan cenderung gampang mati sih, karena ini entok ini yang biasa kena itu entok-entok yang masa pertumbuhan ya, itu lebih sulit sih. Lalu yang ketiga, memberikan jamu dan vitamin. Untuk jamu sendiri pada waktu itu saya bikin sendiri, itu bisa dari jahe, temulawak, kunyit, bawang merah, bawang putih, dikasih air gula. Yang tujuannya itu jamu tersebut itu untuk merangsang nafsu makan si ternak entok kita itu tadi. Lalu saya juga memberikan vitamin. Kalau untuk vitamin sih bebas ya teman-teman ya, ingin pakai vitamin apa saja banyak sih di toko atau di marketplace, itu banyak vitamin itu kita berikan. Yang tujuannya itu sebagai vitamin itu sebagai nutrisi dia agar tetap terjaga. Itu tetap harus kita lakukan pada saat ternak kita itu sudah terkena gejala ataupun penyakit mata biru ini. Lalu yang keempat, setelah saya melakukan penyemprotan disinfektan pertama, yang kedua saya memisahkan entok saya yang masih belum terjangkit dengan yang sudah terjangkit atau yang sudah parah gitu. Yang ketiga, memberikan jamu dan vitamin. Yang keempat itu adalah memberikan antibiotik. Antibiotik ini tapi yang diberikan dipakan atau diminum sih teman-teman, seperti itu. Ini langkah yang saya lakukan pada saat itu ketika ternak saya itu terkena mata biru. Nah, tapi kita tidak mungkin kan teman-teman, jikalau kita harus capek-capek mengobati gitu ketika ternak kita kena penyakit gitu. Maka kita layak melakukan pencegahan. Nah, adapun pencegahan mata biru yang saya lakukan di kandang saya itu juga ada 4 poin. Yang pertama itu yaitu memberikan vaksin secara teratur kepada entok. Adapun vaksin yang saya berikan kepada entok saya itu ada yang tetes mata, ada yang injek, ada yang suntik. Yang tetes mata itu saya berikan ketika entok ini umur 1 minggu, lalu 1 bulan, lalu 2 bulan. Adapun yang injek itu saya berikan di usia nanti dia di 3 bulan.
Nah, lalu nanti saya injek lagi ketika dia usia 8 atau 9 bulan. Nanti saya suntik lagi. Seperti itu teman-teman. Ini sangat penting. Vaksin ini sangat penting. Adapun vaksinnya apa? Banyak banget itu di marketplace. Teman-teman silakan cari 2 vaksin itu. Tapi hal ini yang saya lakukan terhadap entok saya untuk vaksinasinya. Lalu yang kedua yaitu menjaga kebersihan kandang. Ini sangat penting teman-teman. Menjaga kebersihan kandang itu yaitu mencuci wadah pakan, mencuci wadah minum setiap hari, cuci wadah pakannya, cuci wadah minumnya agar dia tetap bersih. Bagaimanapun binatang ini, walaupun entok ini dia suka nyocor lumpur, nyocor apa, tapi kita layaknya harus memberikan apa ya, tetap memberikan hal yang baik lah. Kebersihan kandang, nyapu kandang, terus membersihkan tempat minum, lalu membersihkan tempat makan, juga penyemprotan disinfektan setiap seminggu atau 2 minggu sekali. Itu sangat penting teman-teman. Itu harus teman-teman lakukan. Lalu yang ketiga adalah memberikan vitamin rutin. Tetap harus kita berikan vitamin rutin agar entok-entok kita ini nutrisinya tetap terjaga ya. Untuk pemberian vitamin teman-teman bisa sesuaikan lah dengan waktu dan budgetnya teman-teman. Tapi saya rasa pemberian vitamin tidak mahal ya gitu. Lalu yang keempat, memberikan pakan yang berkualitas dengan memperhatikan segala unsur proteinnya, karbonya, kalsiumnya pada pakan entok sebagai menjaga imunitas entok kita tersebut agar maksimal. Kenapa saya bilang pakan yang berkualitas? Jangan sampai kita memberikan ternak kita tuh makan itu yang asal-asal juga sih teman-teman. Ya kita harus perhatikan bagaimana agar ternak kita ini sehat, gemuk. Kalau orang Jawa bilang giras begitu. Itu harus kita perhatikan pakannya agar dia tetap sehat. Begitu teman-teman. Jadi ada 4 hal yang saya utarakan tadi, cara mengatasi mata biru dan cara mencegah mata biru yang harus kita lakukan di kandang kita. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita beternak tapi kita nggak mau atau malas ngurusin kandangnya. Kandang dibiarkan bau, ketika itu musim hujan baunya naik semua, tidak pernah disapu. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Bagaimanapun ya ternak kita itu adalah hobi atau juga usaha kita, ya berarti selayaknya kita juga harus melakukan kandang kita dan ternak kita juga dengan baik. Begitu teman-teman. Oke, baik, begitu saja teman-teman. Kita akan lanjutkan di video yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.